Ini adalah cerita lanjutan dari sekte sesat di Kebun Teh. Bagi kamu yang belum mendengarkan episode sebelumnya, kami sarankan untuk menyimak episode 1 dan 2 terlebih dahulu. Apa yang terjadi setelah Robi mengetahui kesaksian dari Pak RT langsung? Mari kita simak. Selamat datang di channel Agak Serem. Melalui channel ini, kami akan menyampaikan banyak cerita horor untuk menghiburmu. Untuk sensasi yang lebih menegangkan, pastikan kamu menggunakan headset. Dulu, tempat tersebut hanya hutan biasa. Namun, hutan tersebut sebenarnya bukan sekedar hutan yang benar-benar biasa, nak. Maksudnya bukan hutan biasa, Pak? Ya, hutan itu dulunya digunakan sebagai tempat para sekte pemuja iblis yang dipimpin oleh seorang nenek tua. Ia bernama Mbah Jami. Dan tempat kamu jatuh kemarin itu sudah memakan banyak tumbal. Bahkan sebelum menjadi pertambangan pasir, dahulu sekte tersebut selalu memakan tumbal anak-anak kecil. Aku hanya tercengang dan terdiam mendengar cerita gila itu. Lantas, apa yang terjadi sampai hutan itu jadi tambang pasir kayak sekarang ya, Pak? Tanyaku yang begitu penasaran dengan cerita Pak RT. Ya, tak lama setelah sekte itu dibubarkan paksa oleh warga, lalu tempat itu digunakan sebagai pertambangan pasir. Daripada nganggur. Namun setelah sekte itu dibubarkan, apalagi tempat tersebut telah dialih fungsikan untuk pertambangan pasir, banyak sekali insiden mengenaskan yang terjadi di tempat itu. Contohnya seperti pekerja tambang yang mengalami kecelakaan kerja. Warga yang melintas tiba-tiba jatuh dari tebing. Bahkan yang paling mengerikan, ada salah satu pekerja tambang yang mati mengenaskan setelah orang tersebut masuk dan tergiling di konveyor pemecah batu gunung. Nah, Robi tahu kan pemecah batu yang gede itu. Ibaratnya batu aja hancur, apalagi manusia ya nak. Karena hampir setiap bulan selalu ada korban, maka tambang itu ditutup begitu saja. Makanya sampai sekarang terbengkelai, seperti yang Nak Robi saksikan kemarin. Aku masih terpaku dengan cerita dari Pak RT. Entahlah aku harus merespon dengan sikap yang seperti apa. Pak RT, lalu pemimpin sekte tersebut setelah sektenya dibubarkan kemana ya? Jadi setelah Mbak Jami diusir dari tempat tersebut, dia pergi ke desa sebelah, Nak Robi. Kamu jangan terkejut ya. Yang saya maksud desa sebelah itu ya desa ini. Tapi satu lagi yang harus saya sampaikan kepada Nak Robi. Dulu Mbah Jami adalah pemilik rumah ini. Aku tak mampu merespon apapun sekarang. Jadi, pemilik rumah ini sebelumnya adalah Mbah Jami. Pak, apakah Mbah Jami dulu masih melanjutkan ajaran sesatnya setelah dibubarkan? Itu dia, Nak Robi. Dahulu meskipun Mbah Jami sudah diusir paksa, dia masih saja melakukan ilmu hitamnya. Hanya saja dia sudah tidak memiliki pengikut lagi setelah diusir. Namun banyak warga desa yang bersaksi kalau Mbah Jami diam-diam masih berburu tumbal untuk ritualnya. Yang paling parah adalah ketika ada 3 anak balita yang diduga menjadi tumbal.
Ketiga bocah itu mati mengenaskan dengan kepala yang tidak ada lagi di jasadnya saat ditemukan oleh warga. Karena warga sudah berprasangka buruk terhadap apa yang sudah pernah Mbah Jamil lakukan, jadi warga serempak untuk menuduh dan mengeksekusi Mbah Jamil. Ya, memang warga tidak punya bukti, tapi ya gimana ya nak, namanya orang di desa, jadi mereka nggak peduli soal apa itu keadilan. Tapi mereka sangat meyakini kalau Mbah Jami adalah dalang dibalik banyaknya jasad-jasad mengerikan itu. Mbah Jami dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Sembari menyimak Pak RT, aku seperti diputarkan film dokumentasi dalam pikiranku. Aku membayangkan kengerian itu semuanya. Detail. Karena Pak RT sudah cukup banyak bercerita dan tahu kalau kondisiku baik-baik saja, akhirnya beliau pamit untuk melanjutkan aktivitasnya. Sebelum Pak RT pergi, ia memberi pesan kembali padaku. Ia berpesan, Oh iya nak, gudang di sebelah itu jangan kamu buka ya. Apalagi kamu apa-apakan barang di dalam sana. Dalam sana itu adalah barang-barang yang dimiliki oleh Mbah Jami. aku tak berani merespon, apalagi mengaku karena sudah pernah membuka gudang itu dengan sembrono. Namun aku memberanikan diri untuk bertanya, benda apa memangnya itu? Oh iya pak, saya mengerti. Saya akan berhati-hati terhadap gudang itu. Tapi kalau saya boleh tahu, apa itu benar barang-barang yang dipakai oleh Mbah Jami untuk melakukan kegiatan sesat tersebut, Pak? Aku bertanya dengan terbata-bata karena aku takut kalau aku ketahuan sudah pernah membuka gudang itu bersama adikku. Iya betul, itu adalah alat-alat yang dipakai oleh Mbah Jami untuk eksekusi tumbal-tumbalnya. Namun sebenarnya warga tidak tinggal diam kok nak. Mereka sudah pernah membakar alat-alat tersebut bahkan sampai gudangnya. Tapi yang aneh, api yang disulut oleh bensin dan korek tidak bisa menyala sama sekali. Akhirnya warga menyerah begitu saja karena ya lagi pula rumah ini waktu itu kan tidak ada yang menempati. Makanya saya harus mewanti-wanti kepada Nak Robi dan keluarga. Sebenarnya saya kemarin sudah bilang ke Bapak, tapi ini untuk mempertegas aja ya nak. Kamu hati-hati di rumah ini. Tapi jangan khawatir, Bapak akan bantu apapun yang Nak Robi dan keluarga butuhkan. Yang penting, terutama kamu, banyak doa. Jangan lupa sholat, oke? Aku mengiyakan saja dengan mengangguk dan tak lupa untuk berterima kasih atas semua perhatian dari Pak RT. Ya sudah, saya pamit dulu ya Nak Robi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Pak RT. Beberapa jam setelahnya, ayah, ibu, dan adik-adikku pulang ke rumah. Mereka membawa bahan makanan dan makanan siap santap. Kami pun makan bersama di ruang keluarga sembari bercerita tentang hari ini. Sekitar pukul 11 malam, aku beranjak ke ranjang hangatku untuk beristirahat. Dan disinilah
mimpi burukku dimulai. Yang aku tahu ini semua adalah mimpi. Namun sebenarnya aku tidak bisa percaya begitu saja. Ketika aku terlelap dalam mimpiku, aku dikagetkan dengan diriku yang terbangun dari tempat tidurku. Aku berada di kamarku sendiri. Dan ya, aku melihat tubuhku sendiri yang sedang terbaring di tempat tidurku. Astral projection. Sedikitnya ini pengetahuanku soal fenomena yang sedang kualami. Entahlah, aku tidak merasa takut sama sekali. Dengan perlahan, tubuhku seperti dituntun untuk melayang keluar rumah. Aku melewati jalan pedesaan yang terlihat lebih sunyi dan redup. Cahaya keabu-abuan seperti filter hitam putih menyelimuti setiap benda di dunia ini. Semua, rumah, daun, bahkan tanah, persis seperti dunia nyata. Hanya saja terasa sangat sunyi. Aku kembali dituntun dengan tarikan yang sangat kencang menuju sebuah tempat yang asing. Aku berada di hutan gelap sekarang. Ada beberapa gubuk yang terbuat dari anyaman bambu dan atap jerami. Ada obor di setiap gubuk itu. Warna api dari obor tersebut tentu saja tidak berwarna oranye, namun warnanya putih abu-abu. Ini sangat aneh. Di tengah gubuk-gubuk tersebut ada banyak anak kecil yang sedang asik bermain, berlarian dan membuat lingkaran yang diikuti dengan mantra aneh. Memang yang aku lihat wujudnya anak kecil, namun suara mereka tentu saja tidak terdengar seperti anak kecil. Dalam pandanganku, aku cukup dekat dengan gerombolan itu. Namun mereka seperti tidak menyadari kedatanganku. Anak kecil itu terlihat normal, hanya saja baju mereka seperti lusuh dengan banyak noda tanah coklat yang menempel. Dan wajah mereka pucat seperti mayat. Sampai akhirnya ada satu anak kecil yang mulai melihatku. Mungkin ia sudah menyadari kedatanganku. Ia menunjukku dengan jari telunjuknya. Ia seolah memberitahu teman-temannya kalau ada manusia yang sedang memperhatikan mereka. Serempak, mereka semua perlahan membelokkan kepalanya dan melihatku dengan tatapan mereka yang begitu tajam. Hah? Apa? Wajah-wajah yang tadinya kulihat normal perlahan mulai berubah. Berubah menjadi wajah yang busuk. Ada belatung kecil berjatuhan dari mata mereka dan darah yang mengalir dari mata mereka yang bolong. Tiba-tiba saja dari sampingku ada sosok nenek yang mengagetkanku. Aku seperti ditarik kembali ke tubuhku. Aku terbangun begitu saja dengan nafas terengah-engah. Keringatku pun mengucuri seluruh tubuhku. Apa tadi? Gila. Aku segera mengambil minum untuk menenangkanku. Tadi itu apa ya? Apakah itu adalah sekte yang dimaksud oleh Pak RT? Dan anak-anak itu adalah korban tumbalnya? Entahlah,
Ini sebenarnya bukan kali pertamaku mengalami fenomena rogo sukmo atau astral projection. Maka dari itu, aku bisa menyimpulkan kalau ini bukan mimpi belaka. Bisa saja ini adalah gambaran masa lalu atau retrokognisi. Dan dalam gambaran yang baru saja ku terima, aku meyakini kalau nenek tua yang mengagetkanku itu adalah Mbah Jami. Karena jika diingat-ingat, aku melihat batu besar yang sama persis berada di samping pertambangan pasir. Dan aku yakin tempat yang baru saja ditunjukkan tadi adalah tempat sebelum dijadikannya tambang pasir. Iya, aku meyakini kalau tempat tadi itu adalah tempat Mbah Jami melakukan praktek hitam. Keesokan harinya, aku mencoba mengunjungi Pak RT untuk menanyakan soal gambaran astral yang kualami semalam. Aku berjalan dengan sedikit pincang menuju rumah beliau karena kakiku belum benar-benar sembuh. Sesampai di sana, aku menceritakan semuanya. Dan Pak RT cukup terkejut karena dia heran kenapa aku bisa diberikan gambaran sedetail itu. Karena saat aku bercerita, aku menceritakan semuanya. Dari mulai bentuk gubuk, bahkan anak-anak kecil yang kulihat. Pak RT membenarkan dan mungkin ini bisa dijadikan sebagai validitas informasiku. Pak RT bilang kalau salah satu anak yang kuingat adalah salah satu anak dari korban tumbal Mbah Jami. Setelah aku bercerita semuanya terhadap Pak RT, beliau mengajakku untuk mengunjungi salah satu orang yang dianggap guru oleh warga setempat. Ya, mungkin semacam ustadz dan sebagainya. Aku tidak begitu mengerti. Ketika aku di sana, Pak RT yang mengulangi ceritaku dengan cukup detail. Aku hanya diam dan berbicara secukupnya karena aku jujur masih sungkan dengan ustadz tersebut. Ustadz tersebut bernama Ustadz Soleh. Tidak banyak bercerita, Pak Ustadz Soleh hanya memberiku air doa. Beliau bilang, aku diberikan 2 botol air doa. Ustadz Soleh bilang yang satu harus kusiramkan di sekitar rumah, lebih tepatnya di depan rumah. Sedangkan yang satu harus kuminum setelah sholat isya nanti. Aku hanya mengiyakan dan entahlah, aku cukup sulit untuk menalarkan semua ini. Namun aku mencoba untuk menuruti himbauan dari Pak Ustadz. Satu minggu setelah aku mengalami kejadian astral projection, setelah aku diberikan air doa oleh Pak Ustadz, memang aku dan adikku, bahkan semua keluargaku, tidak ada yang mengalami kejadian aneh lagi. Namun, setelah 1 bulan, adikku membuat masalah besar. Kamu
Kamu penasaran dengan kelanjutan cerita ini? Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan update cerita yang akan datang. Hanya di channel Agak Seram.